Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya Guru. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar, menuntut ilmu, mengenal hakikat amal dan ibadah. Bersalawat kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, para pimpinan imam grup yang dirahmati rahimakumullah. Sebagaimana yang telah menjadikan sebuah kalam bagi kita tentang akhir putusnya sebuah makrifat di dalam pencarian ketuhanan adalah leburnya asma menjadi kodrat. Melebur asma menjadi kodrat nyatalah hayat Allah sebagai makom bagi diri yang akan kita cari. Berkodrat zahir hayatnya Allah, nyatalah zat itu hidup karena tulisan sudah menjadi diri. Kalau tulisan belum menjadi diri, maka belum tercapai rukun syahadat kalimatul haq. Kalimat belum menjadi diri. Inilah yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Di dalam pemahaman berkodrat Allah bagi diri dinamakan kodrat sifat. Apa yang dikatakan kodrat sifat? Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Inilah yang penting. Bagaimana kita sampai ke 7 sama Allah, sama aku, samanya Allah sendirinya. 7 sifat ini menjadi wujud zahir yang bernama zat. Disebut kalau zat itu dibaca namanya Allah. Itu zat. Zat inilah yang pertama dijadikan Allah dengan satu bunyi, yaitu itulah kata yang pertama keluar dari mulutnya, yaitu zat.
Karena zat ini berasal dari 5 kodrat, maka diwajibkan zat ini menjadi sebuah diri yang dinamakan husna. Jadi asma inilah yang akan menjadi sewujud diri. Alif lam lam ha. Alif awal, ha belakangan, zat. Karena huruf kita sudah lebur menjadi zat Allah yang hayat, maka batallah tulisan menjadi pandangan batin. Mana kodrat hayatnya dalam tulisan Allah, dan mana wujud dalam tulisan Allah yang telah berupa jasad ini? Kemana kita melihat jasad dalam tulisannya? Ke huruf yang tenggelam, dia tidak terlihat tapi ada kalau dibaca. Itulah waw, Allah. Waw adalah huruf tenggelam yang berartikan dia. Jadi kita membaca huruf Allah harus melihat ke wujud diri sendiri, karena itu yang dihalalkan. Untuk mencapai husna nanti, maka diri ini akan menanggung kedatangan 3 wujud. Ada yang berupa pada Adam, ada yang berkodrat pada wujudnya, ada yang hidup pada nyawanya. Maka akan datang sesuatu diri yang tersembunyi di dalam kodrat diri ini. Itulah diri ma'ul hayat, diri yang pemimpin semua diri. Di dalam menetapkan keimanan ma'rifatullah, sesungguhnya kita ma'rifat telah melihat Allah. Inilah dalam hakikat kita sudah melihat Allah, laksana melihat diri. Itu yang disebut ahyan karajiah, dihalalkan wajahmu seumpama melihat aku, dan dihalalkan dirimu seumpama dirinya aku. Itu yang disebut ahyan sabitah, zahir dan batinnya Allah dan wujud Allah semata. Namanya kodrat, sifatnya asma, kodratnya zat. Tapi ingat, wala tafaraku fil izzatun wa tafaraku fis sifatun. Janganlah kau tafakur kepada zat, tapi tafakurlah kepada sifat. Artinya apa? Yang tempat kita takuti bukan wujud dan bentuk ini, tetapi yang menggerakkan wujud ini. Ini yang dinamakan sifat. Makanya kalau kamu sholat, rasakanlah kamu digerakkan dalam perintah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu orang yang diperintah oleh sifat. Sifat ini yang dikatakan wa tafaraku fi sifatun. Tafakurlah kepada sifat, artinya tunduklah ke sifat itu. Kalau yang zat, yang lain tunduk kepada zat. Paham? Nah gitu. Yang di luar diri yang tunduk kepada zat, bukan yang punya diri tunduk kepada zat. Tapi kita diperintahkan wa tafaraku fil sifatun. Apa? Ala fi sifatun annahu sirruhu wa alahu. Sesungguhnya sifat itu aku juga. Kafirlah manusia yang mengatakan aku zat, tapi kafir manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Itulah wujud. Nah ya, dengan demikian datanglah suatu keputusan. Ini yang kita berikan 3 persyaratan tadi. Ya,
Nah itu dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan dengan hati nurani kita. Fana'um fillah wa la baqa'um billah. Dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri itu. Fana'um fillah wa la baqa'um billah. Jelas kan? Kalau tubuh itu pembungkus, paham? Dohirnya. Tapi yang di dalam ini, sandaran tubuh adalah nur. Sandaran nur adalah zat sebagai rohani. Sandaran nyawa adalah batin. Melihat batin sebagai nyawa, zat sebagai diri, dan nur sebagai tubuh. Dan itu harus dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang kedua, ala abadani fil zahir wa ala al-batin. Katakanlah bahwasan dirimu itu adalah zahir dan batinku. Mau enggak ngakui? Mau enggak mengakui? Jelas mau ya. Nah, kalau enggak mau silakan utarakan mana hakmu di situ. Yang ketiga, ala ba'dani la mawjudun illallah. Sesungguh dirimu ini adalah wujudku yang semata. Enggak dua-dua, enggak pernah kita ketemu dengan orang yang mirip, yang serupa dengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri, karena enggak ada yang sama bentuknya dengan kita. Itu yang dikatakan satu tadi. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ini yang dikatakan berdiri sendiri. Nah, jadi kalau sudah lebur ayat menjadi kodrat kalimatul haq, maka kita telah menjadi zahir dan batin. Dilatih, kan sudah diamalkan, sudah diturunkan amalan, tinggal kita melatih. Contoh kita melatih apa yang aku lihat, dan itulah yang akan kuperlihatkan kepadamu. Bukan aku melihat, tapi aku memperlihatkan. Nah itu contohnya sudah mulai ada kesadaran. Apabila ada orang memanggil namaku, ya Allah, bukan aku yang dipanggilnya, yang punya nama itu Engkau. Izinkan aku menjawabnya. Nah gitu. Karena aku harus menyembunyikan ketuhanan di dalam kemanusiaan. Penuh dengan kesadaran tadi. Yang ketiga, selalu kita diikuti oleh jasad zahirnya ini kemanapun kita inginkan. Kita hanya berkehendak dan berkehendak, berkehendak dan berkehendak. Ya Allah, aku ke kantor. Ya Allah, aku ingin ke rumah si Anu. Ya Allah, aku ingin bekerja. Ya Allah, aku ingin tidur-tidur. Ya Allah, kemana? Dia ikut terus. Berarti kamu tidak sendirian lagi. Adakah nanti seperti itu? Nah, dilatih. Inilah syarat untuk mengikuti pengkajian wujudnya sebuah diri yang dititipkan menjadi Tuhan di dalam nama Allah yang berupa kodrat. Nah, kalau pisau tidak cocok dengan sarungnya, ini akan membuat, kalau enggak pisau patah, kalau enggak sarungnya yang sobek. Nah ini artinya kita sempurnakan dohirnya untuk menerima kodrat batinnya gitu. Jadi terjadilah zahir dan batinnya. Itu selalu menjadi rasa kesadaran pandangan insya Allah.
Dan kita sadar siapapun yang berhubungan dengan kita, dia sudah berhubungan dengan Allah. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Ya, kenapa? Di akhirnya nanti karena aku ingin menjadi Tuhan. Nah, jadi kalau kita sholat juga begitu. Waladhdallin. Amin. Bagi yang sudah memiliki kodrat, dia akan menjawab dengan makna aku. Di saat aku itu ada, maka disitulah dia menjadikan doa yang diingin disampaikan. Nikmat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, para imam grup rahimakumullah. Selalulah kita menjalankan amanah-amanah. Karena selama-lamanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman artinya apa? Imana aminun, aminun aman, amanah. Ya kan? Dan amanah artinya imana artinya aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka dia aman. Siapa aman? Am diri zahir, an diri batin. An. Bukan aman dari pisau, bukan aman dari apa, ya? Tapi aman yaitu berwujud berdiri an ta'ala, Tuhan ihim berupa diri. Siratal ladzi, singkirkan keumatanmu, maka aku an batin terlihat ta'ala, Tuhan ihim berupa diri. Maka Al-Fatihah itu artinya menjadi Fatihatun Nasun, bertajali aku berwujud umat yang berkodrat sifat. Begitu jamaah. Jadi dengan kita sudah mulai melaksanakan dan mengontrol para jemaah kita untuk sejauh mana perkembangan dari yang tiga tadi, maka kita selalu memberikan motivasi dukungan, ya, untuk lebih mereka bisa mencapai. Maka Allah memberikan kemampuan kepada orang yang memberikan petunjuk kepada sesama. Orang yang diberi petunjuk adalah harus sami'na wa ta'na, tapi orang yang memberi petunjuk adalah orang yang diberkahi. Gitu. Paham jemaah? Jadi dengan demikian, kita sudah lepas dari tulisan, menyembah tulisan. Paham? Jadi kalau sholat berarti kita menghadap kepada diri. Yang kedua namanya sifat diri husna. Diri husna lebur di dalam diri rahasianya, wujud, yaitu keakuannya. Maka disitulah kita Allahu, nah tangan terlipat, hu, baru memperlihatkan akbar. Inilah Allah, Tuhan dari sekalian. Allahu aku akbar, inilah memperlihatkan zahir. Hu itu tangan baru sampai di pusat, akbar memperlihatkan. Paham? Insyaallah. Baik, kita lakukan muzakarahnya biar lebih paham untuk mengarahkan jamaahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah
silakan juru tablik mengatur jemaah. Silakan juru tablik memandu jemaahnya kalau ada yang ingin bertanya. Juru tabliknya siapa? Oke, Anda lah ayah untuk malam ini. Ya, para imam semua, izinkan saya menjadi juru tablik, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'iru wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah? Semoga ayah sehat selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Insyaallah, amin. Insyaallah. Begitu juga para jemaah semua, alhamdulillah pada malam hari ini perdana bagi kita sebagai imam yang telah diamanahkan oleh Syekh kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan amanah ini dapat kita laksanakan di dalam mengembangkan kepahaman agar para jemaah kita bisa memahami apa yang menjadi dasar tujuan dalam pengajian kita. Insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita pada hari ini, pada malam hari ini bisa bersama untuk melaksanakan muzakarah para imam. Dan salawat salam tertumpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kajian yang paling penting bagi kita karena ini adalah dasar yang paling utama di dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang yang muslim beragama. Maka di sini dituntut bagi kita untuk bagaimana bisa memutuskan ma'rifat. Dalam kajian putus ma'rifat ini ada 3 hal yang harus kita lalui untuk bisa mendapatkan putusnya ma'rifat, yaitu bagaimana menjadikan diri fanafilah dan bagaimana menjadi zahiru rabbi wal batinu abdi, dan bagaimana kita betul-betul bisa menyatakan la maujudan ilallah. Tentu apa yang telah diuraikan oleh Syekh kita tadi banyak ya yang ingin kita tanyakan tentunya. Dalam rangka kita untuk bagaimana menyampaikan kepada para jemaah. Untuk itu, kepada para imam yang sangat saya muliakan pada malam hari ini, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Syekh kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu kepahaman yang lebih matang bagi kita. Oleh karena itu, silakan untuk menekan tanda tangannya untuk bertanya. Silakan. Silakan Ustazah Nuraya. Ya, silakan. Itu yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam Anas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya Guru. Mudah-mudahan sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya Guru, saya mau bertanya tentang amalan boleh yang semalam Bu ya kasih. Yang ditausiahkan. Ini ya. Ini live YouTube. Ya, itu. Kan diri ini sudah wujudnya Allah, Bu ya. Ketika mengamalkan itu, kita bagi untuk diri panafilah. Kita bagi untuk zahir dan batin. Kata Allah, itu wujudku. Jadi apakah boleh langsung ke wujud saja? Karena yang 3 itu satu, Bu ya. Boleh begitu, Bu ya. Jadi kalau kita orang yang tidak mengalami, merasakan
dan tidak berhubungan, itu tidak diakui oleh Allah. Ya, tidak diakui. Kenapa? Semuanya itu ditentukan oleh tafrid, tajrid dan tauhid. Nyata berhubungan, nyata mengalami dan nyata merasakan. Kalau Tuhan kamu katakan terlihat, kafir kita. Tuhan tidak ada memiliki diri penyembah. Ingat, kalau wujud pencapaian Tuhan dari Assalamualaikum warahmatullahi